bagaimana ilmu penglaris, ilmu pesugihan tanpa tumbal. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip agar Anda semua tidak gagal paham. Akan saya kupas, akan saya buktikan bahwa ini adalah ilmu penglaris, ilmu pesugihan, ilmu pelantar rezeki tanpa tumbal. Saya hanyalah kiri jalanan, saya hanyalah orang yang tidak punya apa-apa, dan ini adalah kisah nyata, bukan rekayasa, bukan ngarang-ngarang. Ini adalah kisah nyata yang saya alami, ya. Jadi saya dulu hanya seorang jalanan yang jualan bandeng berkeliling-keliling dari pintu ke pintu. Orderan-orderan tersebut kita hantar dari rumah ke rumah. Pada waktu itu saya sangatlah miskin. Rumah sudah mau disita, sudah nggak punya apa-apa. Dulu saya membeli sepeda motor yang tua, yang pajaknya hidup, tidak mampu. Alhamdulillah sekarang Allah mampukan saya bisa membeli gerobak, bahkan tidak hanya satu gerobak. Alhamdulillah gubuk saya yang dulu sangat jelek, yang sudah mau disita oleh pihak bank karena saya adalah mantan pelaku riba, akhirnya Allah rubah menjadi gubuk seperti ini. Sebenarnya saya tidak pantas punya gubuk seperti ini, tapi Allah lah yang memantaskan, tapi Allah lah yang memberi. Sekali lagi saya share, saya ceritakan, ini bukan bermaksud ria, bukan bermaksud sombong, tetapi inilah yang akan saya bagikan kepada Anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur YouTube, teman-teman YouTube, ketemu lagi dengan saya, Chef Adi, di channel Chef Adi, indahnya berbagi kesesama. Nah, buat Anda semua yang baru saja menemukan channel ini, langsung tombol subscribe, jangan lupa langsung diklik untuk mendukung channel inspirasi usaha untuk Anda semua. Berbagai macam inspirasi usaha, tip-tip aneka masakan sudah saya bagikan di channel ini dengan komplit. Buat Anda semua yang baru saja menemukan channel ini, langsung dibuka apa saja ide-ide kreatif, ide-ide inovasi untuk inspirasi usaha Anda semua. Nah, pada kesempatan kali ini Chef Adi akan sharing-sharing bagaimana ilmu penglaris, ilmu pesugihan tanpa tumbal. Loh, kok tanpa tumbal? Saya biasanya kan kalau ilmu pesugihan, ilmu penglaris dan lain-lain itu banyak sekali yang harus ditumbalkan. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip agar Anda semua tidak gagal paham. Akan saya kupas, akan saya buktikan bahwa ini adalah ilmu penglaris, ilmu pesugihan, ilmu pelantar rezeki tanpa tumbal. Sekali lagi, tanpa tumbal. Ini adalah menarik rezeki dengan cara Allah. Nah, teman-teman mungkin sering mendengar kalau ilmu pesugihan, kalau ilmu penglaris, kalau ilmu pelantar rezeki dan lain-lain, apa namanya ya, sampai banyak sekali, sehingga Anda mengetahui bahwa memakai tumbal ini, memakai tumbal itu, dan akhirnya pada menyesal karena telah bersekutu dengan setan. Akhirnya kekayaannya yang berlimpah, akhirnya harta yang berlimpah tidak barokah, akhirnya malah menimbulkan kesengsaraan, ya. Banyak sekali kalau Anda menyimak video-video tentang bagaimana ilmu penglaris, ilmu pesugihan dan lain-lain yang menggunakan tumbal. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya share apa ilmu penglaris, ilmu pesugihan, ilmu pelantar rezeki dari Allah. Tentunya Anda harus mengimani bahwa Al-Quran dan hadis adalah landasannya. Itu yang pertama. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur YouTube, teman-teman semua, sebelum kita membahas ke materi, akan saya ceritakan, akan saya kisahkan bahwa ini adalah kisah nyata, bukan rekayasa. Ini yang terjadi kepada saya sekitar 3 tahun yang lalu, bahwa saya hanyalah mantan pelaku riba, saya hanyalah kere jalanan, dan saya hanyalah orang yang tidak punya apa-apa, hanya berjualan keliling dari pintu ke pintu, bahkan masih terlilit banyak utang yang pada waktu itu hampir mati bunuh diri. Karena apa? Stres. Kita punya utang 1 tempat, 2 tempat, kalau kita dikejar-kejar dari bank sana bank sini, pasti Anda akan stres, Anda akan pusing 7 keliling. Buat Anda semua yang sudah pernah merasakan bagaimana terlilit utang, pasti sudah bisa merasakan seperti apa hidup gak semangat dalam keputusasaan, ya. Ini adalah kisah saya sekitar 3-4 tahun yang lalu. Saya hanyalah kiri jalanan, saya hanyalah orang yang tidak punya apa-apa, dan ini adalah kisah nyata, bukan rekayasa, bukan ngarang-ngarang. Ini adalah kisah nyata yang saya alami, ya.
Jadi saya dulu hanya seorang jalanan yang jualan bandeng berkeliling-keliling dari pintu ke pintu. Orderan-orderan tersebut kita hantar dari rumah ke rumah. Pada waktu itu saya sangatlah miskin. Rumah sudah mau disita, sudah nggak punya apa-apa. Jangankan membeli gerobak, jangankan membeli mobil tua, membeli sepeda motor yang pajaknya hidup saja tidak mampu. Motor tua loh, bukan motor muda. Zaman sekarang yang tren-tren bagus-bagus ya. Jadi motornya dulu ya sebangsa Mio, terus Suzuki Spin, itu saja pajaknya mati. Astrea Star yang pajaknya mati. Itulah untuk keliling jualan muter-muter, sering mogok di jalan, sering ketangkep polisi karena pajaknya mati 4 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun. Bayangkan, jadi saya sering kena tilang polisi ya. Jadi intinya saya tidak mampu membeli motor tua yang pajaknya hidup. Motor tua saja itu pajaknya mati. Itulah sekitar 4 tahun, 3 tahun yang lalu. Nah, sekarang setelah saya tahu hadisnya, ayatnya, ternyata ilmu pesugihan, ilmu penglaris, ilmu pengelantar rezeki ada di Al-Quran dan hadis ya. Misal kita mengambil salah satu contoh dari surat Al-Baqarah ayat 261, bahwa di situ intinya adalah bahwa barang siapa yang bersedekah, maka Allah akan membalas 10 sampai 700 kali lipat. Bayangkan, secara ilmu matematika, kalau saya bersedekah dengan uang 5.000 dikalikan 10 sudah ketemu 50.000. Secara ilmu matematika logika, kalau Allah membalas 10 kali sampai 700 kali lipat, gak usah banyak-banyak dulu ya. Kita ambil Allah membalas 10 kali. Barang siapa yang bersedekah, Allah akan membalas 10 kali. Kita bersedekah dengan uang 50.000 kali 10 sudah berapa? Nah, kalau Allah membalas 700 kali lipat, Anda bisa menghitung dengan kalkulator ya. Buat Anda semua yang muslim harus yakin, barang siapa yang bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menurunkan pertolongan yang tidak disangka-sangka. Itu harus yakin dulu. Karena biasanya banyak orang yang mengadu ke saya sudah melakukan ini, saya kok belum berhasil. Itulah di situ akan diuji oleh Allah. Tidak langsung biar langsung regedek, biar enggak, Allah akan menguji pada hamba-hambanya. Dan salah satu bukti beberapa yang sudah WA ke Chef Hadi, bahwa misalnya saya mengambil contoh teman saya Mas Rizal yang sekarang ada di Lombok, dulu hanya kepengen mobil, bisa mobil. Setelah melakukan sholawat dan doa, akhirnya teman saya itu saya kaget, sampai saya terharu bahkan nangis ya. Pada waktu itu saya di WA, Pak, saya sudah ada uang untuk membeli mobil, saya pengen membeli mobil Brio. Dan dia juga menceritakan bahwa dengan keajaiban bersolawat, memperbanyak solawat, luar biasa. Rezeki dari manapun ada saja, rezeki rasanya lancar terus, ada saja jalan untuk dilancarkan rezekinya. Ini salah satu yang akan saya buktikan, yang akan saya ceritakan, dan apa yang saya ceritakan ini adalah real, kisah nyata, bukan ngarang-ngarang. Sekali lagi, tidak ngarang-ngarang ya. Demi Allah, demi Allah, demi Allah saya katakan bahwa yang saya ceritakan ini adalah kisah nyata, bukan ngarang-ngarang. Itu salah satu teman saya di Lombok yang namanya Mas Rizal. Kemudian ada lagi yang dari Sleman atau mana, dia juga menceritakan, setelah saya sudah hijrah dari riba, saya nggak melakukan transaksi riba lagi, sekarang saya sudah bisa beli rumah, saya alhamdulillah. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar logika, yang di luar nalar. Itu nggak, kalau kita pikir secara logika itu kayak nggak masuk akal. Ada saja, nggak mungkin ini, nggak mungkin ini nggak mungkin bisa terjadi. Kenapa bisa? Nah, itulah ya. Nah, akhirnya Anda semua sudah mendapat bocoran-bocoran ilmu penglaris, ilmu pesugihan tanpa tumbal. Salah satunya adalah perbanyak sholawat, kemudian perbanyak istighfar, kemudian perbanyak sedekah ya. Tadi sudah saya singgung bahwa dengan bersedekah Allah akan membalas 10 sampai 700 kali lipat. Baik teman-teman muslim, tentunya Anda pasti akan mengimani Al-Quran dan hadis sahih. Salah satu dalil bahwa Allah sudah berjanji kepada hambanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Akan saya bacakan perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Itu dalilnya di Al-Baqarah 261 ya. Inti dari ayat tersebut bahwa Allah
akan membalas kepada hambanya yang bersedekah 10 sampai 700 kali lipat. Bayangkan kalau Anda bersedekah dengan uang 1 juta, kalau Allah membalas 10 kali sudah ketemu berapa juta. Kalau Allah membalas 700 kali sudah ketemu berapa? Itu dalil di Al-Baqarah 261 bahwa orang yang bersedekah tidak mungkin miskin. Orang yang bersedekah hartanya tidak akan berkurang, tetapi akan bertambah, bertambah. Semakin Anda banyak sedekah, semakin Anda memperbanyak sedekah, maka Allah akan semakin banyak membalas. Ini yang saya bocorkan. Ini yang akan saya share, bahwa ini adalah salah satu ilmu pesugihan tanpa tumbal. Cukup kita memohon kepada Allah. Oke, setelah di surat Al-Baqarah 261 ada dalil di surat Al-Hadid ayatnya 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Ini janji Allah. Ini janji Allah lagi ya. Lanjut, kalau Anda masih kurang yakin, Anda hatinya masih ngeyel, lanjut kita ke dalil yang lain, yaitu di surat Al-Baqarah 245. Tadi 261 Al-Baqarah, sekarang 245. Allah juga berjanji kepada hamba-hambanya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini dalil di Al-Baqarah 245 bahwa Allah sudah berjanji kepada orang yang bersedekah, orang yang meminjamkan hartanya ke jalan Allah, Allah akan melipat gandakan pembayarannya yang banyak. Anda masih ngengkel, Anda masih kurang yakin, berarti Anda kalau masih ngengkel, masih belum yakin, Anda kurang yakin dengan Al-Quran. Anda kurang yakin dengan Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran dan hadis. Anda belum sepenuhnya yakin. Ya, sekali lagi, dasarnya adalah barang siapa yang bertawakal, bersungguh-sungguh kepada Allah, Allah pasti akan menurunkan pertolongan yang tidak disangka-sangka. Ya. Kok saya sudah berusaha ini itu, sudah mengamalkan ini itu, dan lain-lain, kok belum ada responnya, kok belum ada pembalasannya, belum kelihatan, berarti Anda belum bersungguh-sungguh. Menurut Anda mungkin menurut Anda mungkin sudah bersungguh-sungguh, saya sudah berusaha ini itu, tapi menurut Allah belum bersungguh-sungguh. Mungkin masih bolong-bolong, mungkin masih belum istiqomah, mungkin masih kurang yakin. Introspeksi diri sendiri. Saya kok belum dikabulkan, doa saya kok belum dikabulkan. Harus introspeksi, kenapa doa kita belum dikabulkan. Mungkin salah satunya belum istiqomah, mungkin kurang khusyuk, mungkin masih melakukan kemaksiatan dan lain-lain. Introspeksi, karena janji Allah, barang siapa yang bersungguh-sungguh dan bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan memberi jalan yang tidak disangka-sangka. Dan Allah punya jalan yang tak terhingga, ya. Jadi maha luas pertolongan Allah. Akan diarahkan, akan usaha apa, itu sangat mudah bagi Allah, ya. Pemirsa, buat sedulur-sedulur, konco-konco YouTube, semua teman-teman di YouTube, sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu penglaris, ilmu pesugihan, ilmu pelancar rezeki, ilmu apa-apa yang Anda katakan terserah adalah bersedekah, perbanyak sedekah, kemudian perbanyak sholawat, kemudian perbanyak istighfar. Dan istighfar itu mempunyai banyak keistimewaan, ya. Selain dosa-dosa kita yang terlalu banyak akan diampuni oleh Allah. Apa dalilnya kalau memperbanyak istighfar itu akan melancarkan rezeki? Di dalam surat Hud ayat 3 Allah sudah menegaskan, istighfarlah kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia akan memberimu kenikmatan yang terus menerus. Ini janji Allah. Sekali lagi, ini janji Allah. Dan janji Allah adalah maha benar. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau sifat manusia, sering kita punya janji dengan orang, dengan teman, dengan siapa, sering mengingkari janji. Itu sifat manusia. Tetapi Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Nah, sekarang lanjut ke dalil berikutnya tentang istighfar. Di dalam surat Nuh ayat 10-12, Allah juga sudah menegaskan, Aku Nabi Nuh
berkata kepada mereka, beristighfarlah kepada Rob kalian, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit. Ini artinya bisa diartikan hujan yang lebat itu rezeki yang deras. Dan Dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu, juga mengadakan kebun dan sungai-sungai untukmu. Ini dalilnya di surat Nuh ayat 10-12. Nah, teman-teman YouTube, sedulur-sedulur YouTube, konco-konco YouTube, pemirsa YouTube semua. Jadi 3 amalan ilmu pesugihan, ilmu penglaris tanpa tumbal. Ini adalah ilmu menarik rezeki dengan cara Allah. Nah, buat teman-teman sedulur-sedulur YouTube semua, jadi ilmu yang akan melancarkan rezeki itu dari Allah. Bukan dari kalau kita bersekutu dengan setan yang akan membawa tumbal, yang akan membawa kesengsaraan, yang akan menyebabkan harta itu menjadi tidak berkah. Rasanya justru akan menyiksa, menderita pada waktu kita di dunia, belum siksaan yang akan di akhirat nanti. Banyak teman-teman yang pikirannya pusing sehingga melakukan ritual-ritual sesat, bersekutu dengan setan, lalu murtad dari Islam, dan akhirnya melakukan kesirikan yang mana dosa sirik, dosa yang tidak akan terampuni. Buat Anda, waspada, jangan gadikan hidupmu hanya karena urusan dunia. Ingin rezeki lancar, ingin harta yang banyak, Allah sudah berjanji kepada hamba-hambanya dengan cara yang sudah saya paparkan, baik ayat maupun hadisnya. Tinggal keyakinan Anda, tinggal bagaimana cara Anda melakukan. Dikerjakan dengan sungguh-sungguhkah, apa hanya sekedar melakukan, itu yang akan menentukan keberhasilan. Sebagai gambaran, sudah saya ceritakan kisah saya adalah hanya seorang yang tidak punya apa-apa. Saya hanyalah kiri jalanan. Saya ceritakan, saya share seperti ini untuk sharing-sharing kepada Anda semua. Mungkin akan ada manfaatnya, bahwa apa yang saya ceritakan ini bukan saya bermaksud pamer, bukan saya bermaksud untuk ria, justru ini akan saya share kepada Anda semua yang mungkin belum tahu ilmu penglaris, ilmu pesugihan tanpa tumbal. Suatu keajaiban yang tidak masuk akal, yang tidak masuk logika menurut saya. Ketika Allah sudah menurunkan pertolongan, maka tidak bisa dipikir dengan logika. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, sangat mudah bagi Allah. Saya hanya seorang jalanan, seorang yang sangat miskin, nggak punya apa-apa. Akhirnya, alhamdulillah, dicukupi Allah. Dulu saya membeli sepeda motor yang tua, yang pajaknya hidup, tidak mampu. Alhamdulillah, sekarang Allah mampukan saya bisa membeli gerobak, bahkan tidak hanya 1 gerobak. Alhamdulillah, gubuk saya yang dulu sangat jelek, yang sudah mau disita oleh pihak bank karena saya adalah mantan pelaku riba, akhirnya Allah rubah menjadi gubuk seperti ini. Sebenarnya saya tidak pantas punya gubuk seperti ini, tapi Allah lah yang memantaskan, tapi Allah lah yang memberi. Sekali lagi saya share, saya ceritakan, ini bukan bermaksud ria, bukan bermaksud sombong, tetapi inilah yang akan saya bagikan kepada Anda semua, bahwa kita punya Allah yang maha kaya. Kita punya Allah. Allah lah tempat kita mengadu, Allah lah tempat kita meminta. Allah maha kaya dan pertolongan Allah maha luas. Jangan putus asa buat Anda semua. Daripada Anda pusing-pusing bersekutu dengan setan, mencari pesugihan yang banyak tumbal dan mengakibatkan keluarga habis, bertaubatlah, hindarilah pesugihan dengan bersekutu dengan setan. Lakukan pesugihan yang sudah jelas Allah janjikan, yang sudah saya paparkan tadi, dalil, ayat, maupun hadisnya. Terima kasih, semoga video kali ini ada manfaatnya untuk Anda semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.